Oh, Jadi semakin ketemu sama dosen, semakin banyak pula pertanyaan ke dosen. Curhat lagi. Kayak gitu. Wow. tadi ya. Oke, perkenalkan. Kan? Belum ditanya. Oh, itu pertanyaan. Oke. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh. Oke, perkenalkan, nama saya Rajab Abu Bakar Sidik Jailani. Saya asal dari NTT, lebih tepatnya mungkin di Pulau Alor, surga di timur matahari. Asik. Oke, perkenalkan. Nama lengkap saya Stefanus Ngupudo Sigoda, biasa dipanggil Randi. Asal dari Flores, khususnya Ende. Perkenalkan, nama saya Arkadius Adventus Lama, asal dari Ende, Flores, NTT. Oke, baik, nama saya Ildefonsus Kaju, asal dari NTT, Kabupaten Ende. Oke, langsung saja. Nama saya Edwards Barung, biasa dipanggil Edu. Terus asal saya Manggarai, Flores, NTT. Kan nama saya Maria Noventa Skono. Asal saya dari Kupang, khususnya dari Kota Keva Manado. Di angkatan 2016. Aduh, kalau bilang semester sudah melebihi batas, tapi ya tidak apa-apa. Selagi masih datang ke kampus, masih dikatakan mahasiswa. Jadi saya sekarang semester akhir lah, masih berurusan dengan bagian akademik. Kalau bilang semester ya semester 8. Semester 8. Sekarang semester ya, belum terlalu mentok kali ya, semester 7 hampir 8. Sekarang sudah semester akhir, semester yang paling tua lah pokoknya. Saya jurusan ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi. Saya dari program studi agroteknologi. Jurusan komunikasi, konsentrasi TV dan film. Jurusan ilmu komunikasi pastinya. Saya prodi ilmu komunikasi. Tuhan memberkati, aktif. Aktif. Ya, luar biasa aktif, walaupun tidak berarti bagi orang lain. Kalau di kelas dikatakan aktif atau tidak? Tidak aktif. Di kelas, kalau saya ya orangnya lebih ini sih, lebih condong bagaimana kemudian pembawaan dari dosen ya. Kalau dosennya interaktif, biasanya kita lebih terbawa kan. Mahasiswa kan sebetulnya terbawa dari dosen juga. Kalau misalnya dosen pembawaannya enak, bisa interaktif, komunikasi dua arah sama mahasiswa, dosennya pun seperti itu, maka kita juga ya lebih bisa aktif lah, seperti itu. Kalau di kelas jarang aktif. Di kampus tidak ada yang disegani. Kalau paling disegani paling dosen. Ya kita ketahui sama-sama ya, yang paling disegani di kampus ya pastinya dosen lah. Soalnya kan dosen tuh kayak orang tua kedua kita lah di sini. Pokoknya yang paling disegani pasti dosen. Semua dosen, terlebih khusus dosen ilmu komunikasi. Disegani di kampus ini pertanyaan yang berat, sebetulnya banyak yang disegani soalnya. Kalau secara struktural sebetulnya kan kita harus segan kepada rektor kan, memang itu sudah pasti. Tapi kalau misalnya di pertanyaannya seperti itu, saya lebih segan sama prodi saya. Karena apa? Karena memang kita lebih dekat ya, mahasiswa ilmu komunikasi terutama lebih dekat sama beliau. Kalau konsultasi dan apa-apa, saya sendiri ya, ini saya menceritakan diri saya sendiri, saya lebih dekat sama beliau, sehingga saya lebih segan sama beliau seperti itu. Bukan berarti, dalam tanda kutip, bukan berarti yang lain nggak saya segani ya. Ya, siapa lagi kalau bukan dosen dan juga senior yang dianggap terpandang di setiap juniornya. Sering. Jarang bertanya.
sering, terutama saat ini sudah jadi mahasiswa akhir kan ya. Jadi banyak pertanyaan lah sama dosen, lebih banyak ketemu sama dosennya gitu. Kalau bertanya ke dosen, tidak pernah bertanya. Soalnya dalam kelas sudah banyak mahasiswa yang sering bertanya-tanya. Sering? Saya bukan tipikal mahasiswa yang sering tanya-tanya ya, sering tanya banget lah gitu. Karena banyak juga dosen yang misalnya kita tanya terus kemudian nggak jawab, itu kan cukup menyayat hati juga ya. Kalau saya sendiri sih memang jarang untuk bertanya-tanya lah seperti itu. Ada 2 atau 3 begitu ya. Kalau untuk prodi saya sendiri, yang paling open dengan mahasiswa itu cuma 2 dosen. Paling open sama mahasiswa ini di prodi saya. Kalau di prodi saya hampir semua ya open sama mahasiswa, tapi mungkin ada beberapa 3, 4 atau 4 lah yang lebih mungkin bisa sewaktu-waktu mungkin kita bisa ajak kemana, bahkan saking opennya ada yang bisa kita makan 1 nampan, 1 piring, kopi 1 cangkir, kan seperti itulah. Itu saking opennya, ada yang sampai seperti itu gitu. Kalau kawan-kawan mahasiswa di luar sana mungkin tidak merasakan itu, saya merasakan itu gitu di prodi saya. Kurang lebih ada, nggak bisa saya sebutkan sih, tapi ya adalah dosen yang open, yang welcome sama mahasiswa gitu. Ada 3 yang open. Bagi saya pribadi itu ada sebagian ataupun hanya sedikit dosen saja yang kelihatannya welcome terhadap mahasiswanya. Ya kurang lebih begitu. Menurut saya dosen killer itu ya sepertinya dosen yang sama saja tidak menghargai setiap kali mahasiswa datang ataupun setiap kali mahasiswa ada keperluan dengan dosen tersebut. Itu dikatakan dosen killer bagi saya. Wow, pertanyaan menarik sebetulnya dosen killer ya, karena banyak sekali yang ditanyakan soal-soal seperti ini. Kalau menurut saya ya, dosen killer dari perspektif saya sederhana saja. Dosen killer itu yang tidak membebaskan mahasiswa untuk turun jalan atau melakukan praktik-praktik kebaikan lah, hal-hal yang baik. Turun jalan ini aksi dalam konteks yang melakukan hal-hal yang memang walaupun tidak kuliah, tapi jika apa yang dilakukan di luar sana lebih baik dan lebih bisa mendongkrak bagaimana kemudian dia ke depannya berkontribusi untuk masyarakat, kenapa tidak seperti itu? Dan alangkah lebih buruknya, alangkah lebih arogannya ketika dosen menghalangi mahasiswa seperti itulah. Itu mungkin dosen killer ya kalau menurut saya. Jadi tidak ada hubungannya persoalan nilai dan lain-lain, saya tidak ada persoalan soal itu. Dosen killer, gimana ya? Cuman kesiannya itu bukan gimana sih, teman, kesiannya tuh kayak prihatinnya tuh kayak ke mahasiswanya gitu ya, karena dosen mungkin menganggap bahwa saya kan dosen jadi dia harus mengikuti saya gitu kan. Cuman ya gimana ya, kadang tuh kayak nggak tepat waktunya gitu, saat-saat kita sudah siap, kita sudah berusaha semampu kita, tapi dosen tuh kayak nanti ya gitu ya. Kayak sering lah kayak gitu deh. Jadi kayak dosen killer tuh kayak mau dibilang menakutkan sih, menakutkan sekali. Seperti itu. Kalau menurut saya dosen yang killer, saya tidak tahu lihat kalau dosen yang killer dan yang killer atau tidak. Soalnya semua dosen tuh sama. Kalau menurut pribadi saya, dosen killer itu yang menyusahkan, bukan menyusahkan, untuk mahasiswa semester akhir pasti merasakan yang namanya tidak dibalas chat atau ditunda untuk konsul. Itu menurut saya dosen killernya yang tipenya seperti itu.
Menurut saya sih untuk dosen kayak gitu, dia nggak terlalu menghargai mahasiswa gitu, kadang semaunya dia gitu loh. Jadi apa yang dia buat ya sesuka hatinya dia tanpa harus melihat dengan situasi mahasiswanya ya. Ya, ada sih yang namanya keluh kesah mahasiswa, pasti ada. Yang pertama, begitu banyak keluh kesah dari mahasiswa yang katakan semester yang seperti kami pada saat pergi revisi, pergi konsultasi kepada dosen, dan juga bahkan sampai ada tata cara tersendiri karena saking takutnya dengan dosen untuk pergi konsultasi terhadap revisi skripsi. Sampai ada yang dengan sebelum masuk ke ruangannya, sampai ada yang kalau dalam agamanya saya pasti atas nama Tuhan dulu baru masuk, atau mungkin dalam agama dari saudara pasti bismillah dulu baru masuk, karena seakan di dalam ruangan ini adalah hantu sampai kita takut sekali untuk pergi konsultasi. Mungkin saking kejamnya, saking takutnya dengan dosen tersebut sampai mahasiswanya berani berbuat seperti itu. Yang mau saya sampaikan ke dosen sederhana saja sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan ke dosen ya lebih terbuka aja sama mahasiswa. Karena kita selalu menuntut mahasiswa harus bagaimana kemudian mengerti kita, tetapi banyak juga yang kadang dosen tidak mau tahu persoalan mahasiswa. Harus ini, harus itu. Yang terpenting tepat waktu dan lain-lain. Ini dalam konteks ini ya, bukan saya mau ngobrol soal apa-apa. Tetapi ya itu yang saya rasakan begitu. Sehingga ya kalau bisa lebih open lah sama mahasiswa kayak gitu. Ya kalau mau yang disampaikan dari pribadi saya sendiri untuk dosen, ya jangan terlalu membeda-bedakan mana yang Jawa, mana yang Timur. Dan kalau memang sering dibeda-bedakan seperti itu, ya tolong untuk kedepannya jangan seperti itu lagi. Ya, yang itu yang saya bisa. Tolong ya dosen terhormat. Pengen sampaikan ke dosen gitu. Kurang lebih saya pribadi ya, saya mohon tolonglah bagi dosen-dosen gitu ya, saat-saat kalau kayak gimana ya, memang mahasiswa tuh nggak semuanya selalu misalkan kayak kita konsultasi gitu kan, nggak selalu kita benar, tapi ya gimana ya, tolong kalau melayani ketika kita melakukan konsultasi atau entah itu terkait tugas akhir ataupun terkait tugas kita, tugas kelas gitu, tolong lebih welcome gitu. Maksudnya kalau memang bapak atau ibu nggak ada waktu nggak apa-apa, cuman ketika di chat gitu tolong dibalas biar kayak kita tuh kayak oh iya, aduh ini gimana ya gitu. Jadi nggak banyak pertanyaan di hati kita gitu. Ini gimana ya, bapak ini nggak balas, ibu ini nggak balas, gimana ya, saya jadinya gimana gitu. Soalnya kan ada mahasiswa yang kayak mungkin ada mahasiswa yang punya pekerjaan, maksudnya pekerjaan di luar gitu. Jadi pokoknya tolonglah buat bapak ibu dosen lebih mengerti sama keadaan mahasiswanya ya. Keadaannya mau kurang lebihnya kayak gimana juga mohon lebih mengerti. Jadi untuk dosennya tolong bisa sesuaikan dengan mahasiswanya. Jangan sampai ini kan namanya saya ambil contoh ya, ini seandainya saya dosen, kalau seandainya saya buat semena-menanya, saya otomatis mahasiswa punya keresahan tersendiri. Artinya kan memang kita ini kan mahasiswa, memang kita harus ikutin, tetapi aturan yang mana dulu yang kita bisa ikut ya. Ini untuk dosen-dosen, terutama dosen ilmu komunikasi, dari pribadi saya, ini curhat lagi. Untuk kalau kami mau konsul, tolong untuk chatnya jangan di-read saja, ataupun jangan mempersulitkan kami lah. Itu saja.
Iya. Atau dosen yang selalu mengerti sama mahasiswanya apapun keadaannya, karena bagi saya ya itu kewajiban dosen gitu ya. Itu aja sih. Kalau saya sih sebenarnya itu relatif ya, karena ini status mahasiswa, apapun aturannya kita ikut, tetapi kembali pada pribadi kita sama dosennya gitu. Gimana ya, lebih enak diajak ngobrol kali ya, lebih enak diajak jalan, lebih mengerti sama mahasiswa, itu yang paling penting sih. pengen punya dosen yang akrab sama mahasiswa, bisa di luar kampus bisa main bareng kayak futsal atau main PS. Kalau bagi saya dosen yang spesial sekali bagi saya itu dalam kehidupan mahasiswa ataupun di kampus, yang pertama dosen yang bisa welcome dan juga bisa mengajak mahasiswanya untuk maksudnya berdiskusi tentang kehidupan di luar ataupun kehidupan di kampusnya, dan juga bisa mendengarkan keluh kesah dari mahasiswa itu sendiri terhadap segala kegiatannya ataupun segala usaha dari mahasiswa itu untuk mencapai apa yang diinginkan dalam proses belajarnya. Kalau versi saya pengen punya dosen yang ya bisa dia ngajak ngopi bersama, ngobrol di kafe, makan join bareng, rokok bareng, itu yang versinya saya. Ini saya ceritakan terkait sedikit masalah sama dosen ya. Jadi waktu itu saya mau ujian akhir, nggak apa-apa ya? Oh, saya mau ujian akhir, jadi saya butuh tanda tangan. Saya butuh tanda tangan. Nah, ketika saya butuh tanda tangan itu, padahal dosennya ada, tetapi dia tidak ada di ruangan, yang ada di ruangan sebelah. Jadi maksud saya gini, kalau seandainya memang nggak punya kesibukan, ya sudahlah, kita bisa layani mahasiswa. Jangan seakan-akan kita ini dosen, tetapi kelakuannya itu juga kayak kami ini nggak ada apa-apanya. Tetapi ini kan kita butuh, sebentar lagi mau ujian. Jadi artinya saya minta untuk dosen coba bisa nanggapi hal inilah, biar untuk kedepannya nanti bisa sama-sama enak gitu. Nah, mahasiswa enak, dosen pun juga enak. Jadi nanti kan kita tidak punya kritikan khusus terhadap dosen, mungkin begitu. Sering dong, sering. Saya sering banget kena semprot, apalagi kita semester tua yang udah hampir selesai ya. Kalau malas-malesan kan udah otomatis udah pastilah kena semprot dosen. Apalagi dosen yang tadi saya ceritakan deket-deket kayak gitu kan, nggak mungkin kalau nggak kena semprot dari beliau kan, seperti itu. Jadi sering banget, bahkan kalau setiap ketemu pasti aja. Dikena semprot itu pas saat sudah buat janjiannya ketemu di kampus on time jam 7, ternyata yang saya datang lewat dari yang dibuat perjanjiannya, itu kena semprot. Kayak bilang, kamu nih mahasiswa yang nggak on time, sudah buat janji malamnya sudah fix bilang jam 7, tapi ternyata melanggar gitu. 4 hari yang lalu saat konsul terkait PKL itu saya dimarahin sama dosen karena progres saya dari 2018 sampai 2021 karya filmnya belum ada. Kalau langsung sih kayaknya nggak pernah sih, Dek. Soalnya ya semuanya baik-baik aja gitu. Pernah pengalaman saya waktu semester, kalau tidak salah semester 3, dalam kontraknya kalau seandainya kita terlambat lebih dari 15 menit, berarti kita tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi waktu itu saya terlambat mungkin hanya lebih 1 menit dari 15 menit yang sudah ditentukan.
Saya pas ketuk pintunya dan masuk, sampai dosennya bilang, ya mas nggak apa-apa, silakan tutup pintunya dari luar. Itu saja. Kalau untuk ngajak sih enggak, tidak, ya. Gak pernah kau pisah dosen? Enggak pernah, ya. Banyak sih. Kalau pengalaman berkesan banyak banget. Mungkin yang paling berkesan ya bisa muncak bareng dosen itu di mana coba kita temui dosen kayak gitu kan? Asik. Oi, ada sekali, banyak sekali kalau soal itu. Kalau pengalaman yang paling berharga sampai kapanpun saya tidak akan lupa. Karena begitu, Pak. Padahal di luar nalar saya, padahal ada dosen yang begitu peduli dengan kehidupan mahasiswanya. Sampai sekarang saya menganggap dosen-dosen itu adalah bagian dari keluarga saya, khususnya di dosen komunikasi. Sampai ada yang bisa mengajak pergi camping atau apa, jalan-jalan sampai keliling Jawa Timur. Itu pernah saya lakukan bersama dosen dan juga teman-teman saya. Ada pengalaman berkesannya di luar kampus itu main bareng PS sama dosen. Pengalaman yang berkesan, ya kalau pribadi saya sendiri, pengalaman paling berkesan yaitu main futsal bareng dosen dengan mendaki gunung. Itu. Saya pribadi, saya mengucapkan rasa terima kasih sekali kepada beberapa dosen. Boleh saya ceritakan beberapa hal, soalnya waktu itu pas saya semester 3 kalau nggak salah, itu ada salah satu mata kuliah yang memang benar-benar saya nggak paham gitu. Dan waktu itu bertepatan dengan mama saya meninggal, tapi jadi saya nggak bisa ngikut UTS waktu itu. Cuman Tuhan memberkati, emang luar biasa banget ibu, dia tetap kayak ya udah nggak apa-apa. Saya saat itu, setelah saya kembali dari kampung, saya coba untuk menghadapi ibu, minta tolong bu, bagaimana apa saya bisa mengikuti ujian susulan. Saya dikasih kesempatan sama ibu waktu itu, dan Tuhan memberkati. Saat itu saya benar-benar jujur ya, waktu itu saya nggak bisa mengerjakan soal itu. Tapi saya udah pesimis waktu itu. Aduh, mungkin saya nggak akan lulus di mata kuliah ini, jadi saya harus otomatis ngulang lagi gitu. Tapi ternyata pemikiran saya itu salah. Tapi dosen itu, ibu itu memang dia luar biasa bagi saya. Dia tuh kayak penyelamat buat saya. Dan bukan cuma dari dosen, beberapa dosen, cuman ada satu dosen juga yang memang luar biasa sekali buat saya. Selalu mengerti dan selalu mau paham dengan keadaan mahasiswanya. Itu luar biasa buat saya. Lewat video ini saya pengen sampaikan ke dosen-dosen itu, Tuhan memberkati kalian selalu, sehat selalu Bapak Ibu. Itu aja. Kalau tugas ini kan otomatis kita semua kerja. Jadi kalau seandainya kita yang kerja ini tiba-tiba dapat nilai rendah dari yang nggak kerja, otomatis kita punya pemikiran bahwa oh kok saya kerja terus kok teman saya lebih dari saya gitu loh. Jadi artinya begini, sesuatu yang kita dapat itu sebenarnya itu bukan dari siapa-siapa, tetapi itu dari dosen, dari segi penilaiannya dia, terus dia melihat pekerjaan atau tugas tadi. Jadi dosen tidak seenak-enaknya dia langsung kasih gitu. Jadi setidaknya kan kasih nilai, tetapi kita harus lihat dengan faktanya gitu loh. Sebaliknya, memang tidak pernah memang tidak pernah kerja tugas. Ya wajar saja kalau nilainya atau ulang mata kuliahnya. Saya semester 5, semester 4 masuk ke semester 5 itu pernah kayak gitu. Tapi saya tidak menyalahkan dosen ya, dalam konteks mungkin sistem atau akademik yang memang salah input atau dan lain-lain, mungkin kan kita tidak bisa menyalahkan seperti itu. Tapi saya dulu sempat ya, saya merasa rajin sekali mengerjakan tugas dan lain-lain. Semester 4 saya termasuk, saya bilang saya bisa jamin saya mahasiswa yang mungkin aktif lah, sangat aktif untuk berkarya, terus kuliah juga tidak pernah telat, apalagi tugas saya selalu mengerjakan. Tapi ada nilai yang waktu itu kalau tidak salah D ya.
D waktu itu tidak salah. Tapi saya konsultasi ternyata ya memang salah sistemnya. Pernah saya ngerjain tugas, udah pokoknya ngerjain sesuai dengan apa yang permintaan Bapak Ibu dosen, tapi ya ujung-ujungnya nilai saya tuh di bawah teman-teman yang ya cuman ngikut-ngikut rame gitu. Sebaliknya. Jadi pernah saya tipe saya kan malas. Jadi kaget pas dicek dapat nilainya A. Dan pernah ada di absensi ketika untuk masuk ujian. Jadi saya kan sengaja terlambat karena saya sudah tahu kalau nama saya Pagar. Ternyata pas di sana nama saya itu tidak Pagar dan bisa diizinkan untuk masuk ujian. Oh, kalau begitu sih ya ada. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang mujizat. Maksudnya sesuatu yang kebetulan dan juga mungkin keberuntungan masih berpihak kepada saya. Kalau paling menyebalkan di saat kuliah pagi saya. Kuliah pagi paling menyebalkan, apalagi ketemu dosen yang nggak connect sama kita. Ketawa aja pakai Ayo. Paling menyebalkan saat kuliah kalau menurut saya ya kalau misalnya mahasiswa lagi rajin-rajinnya ya, kita udah mandi nih dari kos, dari kontrakan kita udah siap-siap terus ke kampus, tiba-tiba dosen bilang kita nggak ada kuliah hari ini kan kayak gitu. Itu kan waduh hancur banget gitu kan nantinya. Jadi ya itu yang paling menyebalkan sih kalau menurut saya, sederhana aja sih. Ya, itu yang paling menyebalkan sebenarnya. Dosen kasih tugas terus keadaan di dompet kita kosong. Itu jadinya kita tidak mengerjakan tugas karena uangnya tidak ada. Jadinya nilai C paling tidak. Mantap betul. Yang paling menyebalkan saat kuliah, ngantuk. Paling menyebalkan itu ngantuk. Apalagi Terus ketika dapat dosen yang serius itu dalam arti yang dari awal sampai akhir itu penjelasan materi terus, tidak ada kesempatan untuk interaksi sama mahasiswa. Dan dalam keadaan perutnya lapar, jadi ya itu menurut saya paling menyebalkan. Ketika kita sudah lebih tepatnya itu kalau kuliah pagi ya, sering tuh kalau kita udah rajin-rajinnya bangunnya jam 6 terus kuliahnya tuh jam 7 mungkin ya, kita udah di kampus, taunya dari taunya tiba-tiba ada WA di grup, hari ini bapak atau ibu nggak masuk gitu. Aduh langsung itu pokoknya rasanya kayak aduh coba dari tadi begitu kita tidak usah datang kampus, aduh masih mimpi indah. Pernah ada kejadian lucu itu sampai teman saya itu komen, bedak saya mahal loh saya belinya sekalipun cuma bedak baby itu katanya. Lucu itu Pak. Bapak pening bisa namanya dosen. Kalau soal menyenangkan, kalau ketemu dosen yang menyenangkan juga buat mahasiswa, yang segala sesuatunya artinya sesuai dengan prosedur, dia juga enak sama kita ya. Bagi saya yang paling menyenangkan ketika kita kuliah bersama dengan orang yang kita idamkan ya. Menyenangkan saat kuliah sederhana saja, kalau misalnya forumnya aktif, ada ruang diskursus di dalamnya, kita bisa bertanya, terus timbal balik antara dosen dan mahasiswa itu jalan, itu menyenangkan banget kalau dalam konteks perkuliahan ya, seperti itu mungkin. Kalau di kelas saling ganggu antara sesama kawan. Kalau menyenangkan saat kuliah itu mabok bareng teman-teman sekelas.
saat bisa apa namanya presentasi kalau berjalan dengan lancar itu menyenangkan sekali. Karena selain kita bisa apa namanya bisa presentasi dengan baik di depan teman-teman, kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, itu rasanya kayak bahagia sekali pokoknya. Karena kalau sudah bahagia, itu kan pemikirannya udah ke sana ya. Oh ini pasti nilai akhir, ini pasti bagus ini. Ini kalau KHS pasti nilai saya bagus di sini. Pokoknya itu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Dah. Terima kasih Bang. Oke. Dah. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Sama-sama. Dadah dulu ke kamera, dadah dulu. Hai. Sama-sama.